Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widowati Yoga Pangestuti, mahasiswi semester 5 dari Fakultas Studi Islam, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan pendidikan multikultural. Adapun di makalah ini, yang pertama, saya akan membahas tentang kerangka konseptual pendidikan multikultural. Nah, di dalam dunia pendidikan, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya, etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara. Kemudian yang kedua tentang reorientasi pendidikan berbasis multikultural. Jadi reorientasi itu peninjauan kembali wawasan. Jadi bagaimana peninjauan kembali tentang pendidikan berbasis multikultural. Nah, ada beberapa reorientasi pendidikan berbasis multikultural, yaitu yang pertama, revitalisasi kurikulum. Nah, pendidikan berbasis multikultural dalam kurikulum menjadi sangat strategis dan penting. Jadi penting dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Nah, ragam kultur akan memberikan peluang bagi keutuhan dalam membentuk budaya bangsa. Membina kebinekaan budaya berarti memahami dan menghargai perbedaan yang ada di warga masyarakat bangsa ini. Nah, kebinekaan budaya harus menjadi bagian integral atau berkesinambungan proses pendidikan pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Nah, adapun fokus pembahasan pendidikan multikultural yaitu yang pertama etnis, yaitu penelaahan terhadap berbagai kelompok etnis atau budaya, keunikan masing-masing etnis serta kontribusinya terhadap kebudayaan nasional. Kemudian mempelajari dampak dari ketidakadilan, proses pembelajaran serta kurikulum yang bersifat akomodatif dan komprehensif. Kemudian yang kedua tentang penerapan 4 pilar proses pembelajaran. Yang pertama yaitu learning to know. Jadi belajar untuk mengetahui. Nah, melalui penerapan paradigma ini, peserta didik akan memahami dan menghayati suatu pengetahuan yang diperoleh dari fenomena yang terdapat dalam lingkungannya. Jadi dia belajar untuk mengetahui. Kemudian yang kedua, learning to do. Nah, penerapan ini agar peserta didik menghayati proses belajar dengan melakukan sesuatu yang bermakna. Suatu pembelajaran yang dikenal dengan active learning. Jadi dia aktif untuk bisa melakukan learning to do, belajar melakukan. Kemudian learning to be. Nah, prinsip pendidikan yang dirancang bagi terjadinya proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik mandiri. Nah, kemandirian akan tumbuh dari sikap percaya diri dan sikap ini akan lahir dari pemahaman dan pengenalan dirinya secara tepat. Kemudian yang keempat yaitu learning to live together. Jadi belajar untuk hidup bersama. Kemudian yang C yaitu ada tema pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, ada beberapa tema yang terdapat di dalam pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama yaitu tema ketuhanan. Nah, tema ketuhanan ini untuk membentuk sikap sadar terhadap nilai-nilai, norma-norma religius siswa, meyakini dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan agama dan kepercayaan dalam kehidupan pada masyarakat yang beragam. Nah, tema ketuhanan ini mencakup aspek-aspek
ketakwaan dan toleransi. Takwa meyakini bahwa siswa itu mencerminkan ketaatan dan tunduk dan yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, toleransi, bersikap tenggang rasa, menghormati sesama temannya. Bila ada yang berbeda agama, dia bisa menghormati perbedaan itu. Kemudian yang kedua yaitu tema kemanusiaan. Nah, tema kemanusiaan ini membentuk sikap peduli dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban sesama manusia. Kemudian tema persatuan dan kesatuan yang ketiga ya. Nah, tema ini dapat membentuk pikiran, pemahaman, dan sikap atau perilaku yang senantiasa mengutamakan keutuhan dan kedaulatan sebagai warga masyarakat dan warga bangsa dengan semangat pluralitas antar budaya. Kemudian yang keempat, tema kerakyatan. Nah, tema ini dapat membentuk sikap yang demokratis, terbuka terhadap keberagaman, menghargai aspirasi antar sesama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam mewujudkan masyarakat pluralis yang damai dan bermartabat. Kemudian yang kelima, tema keadilan. Ini untuk membentuk sikap empati terhadap orang lain serta memiliki kepekaan sosial. Kemudian yang keenam, tema silaturahmi, yaitu tema ini pertalian rasa cinta, kasih antara sesama manusia. Jadi sifat utama Allah adalah kasih sayang. Nah, sebagai satunya sifat ilahi yang diwajibkan sendiri atas dirinya. Jadi manusia harus cinta kepada sesamanya agar Tuhan cinta kepadanya. Kemudian yang ketujuh yaitu tema persaudaraan. Intinya kita tidak mudah untuk merendahkan golongan orang lain, tidak saling menghina, tidak mengejek, itu ditanamkan pada diri siswa. Kemudian tema persamaan dan tema baik sangka. Nah, tema baik sangka ini yang menghendaki sikap penuh baik sangka kepada sesama manusia. Jadi tidak seudon. Jadi kita selalu husnudon terhadap teman kita atau lingkungan sekitar. Kemudian yang D yaitu strategi pengembangan pendidikan. Nah, strategi yang dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional berbasis multikultural antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kurikulum, kemudian peningkatan kualitas profesional tenaga kependidikan, mengembangkan sistem pengelolaan, mengembangkan sistem pendidikan tinggi, kemudian menyamakan persepsi masyarakat, orang tua, tokoh masyarakat, dan pemimpin formal perlu menyampaikan persepsi tentang perlunya memberikan dukungan bagi pelaksanaan fungsi dan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Nah, pengembangan pendidikan multikultural menurut Lubis dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu menanamkan pengenalan atau pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman kultur, budaya, etnis, ras, agama. Nah, pengenalan ini dapat dilakukan di ruang-ruang persekolahan atau di luar ruang-ruang kelas atau baik dilalui jalur pendidikan formal, informal maupun non formal. Kemudian menghargai pandangan-pandangan yang menganggap bahwa kelompok yang satu lebih unggul dari kelompok lain. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan dan membiasakan sikap dialogis. Jadi komunikasi percakapan itu perlu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat ini. Gitu. Ya, sekian dan terima kasih. Banyak salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.